pastinya dengan terpasangnya emisi kontrol pada mobil Kijang ini akan terjadi penghematan bahan bakar yang cukup signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi saling belajar. Ini saya mau memfungsikan emission control system pada mobil Kijang 5K tahun 91 punya saya. Jadi ada dua komponen penting di dalam sistem kontrol emisi ini teman-teman, yaitu vakum solenoid dan modul emisinya. Dan sayangnya punya saya dua komponen ini rusak. Yang vakum solenoidnya ini rusak, ini yang lama teman-teman. Alhamdulillah saya mendapat barang ini orisinil NOS, jadi new old stock lama tapi orisinil. Jadi bukan masalah harganya ya, saya bukan sok kaya, tetapi harga nomor 2, yang penting ada barangnya. Dan untuk yang modulnya emisi ini alhamdulillah sudah diperbaiki oleh Mas Akbal. Terima kasih, teman-teman bisa cek di channel Akbal channel. Bila solenoid ini normal, jadi kondisi normal seperti ini, kita ukur antara bodi dengan kabel ini nyambung ya teman-teman, jadi normally close ya. Nanti fungsinya nanti ketika dipasang ya harus berfungsi, bisa memutus menyambung. Tapi untuk tes awalnya ini kemarin saya ukur dalam kondisi seperti ini tidak nyambung, jadi ini rusak menurut saya. Ini tadi udah datang paketnya, saya ukur tes ini antara bodi dengan kabel ini nyambung. Tinggal ini apa kita pasang, dan kabelnya alhamdulillah di mobil saya itu masih sesuai jalur-jalurnya. Insya Allah di semua mobil itu masih sesuai jalurnya, hanya di solenoid itu sudah di bypass mainnya. Kemungkinan ini rusak modulnya, ini akan saya pasang insya Allah, jadi gas buang itu akan semakin bagus. Dan efek sampingnya saya yakin pasti itu terjadi penghematan bahan bakar. Untuk seberapa besarnya penghematan itu nanti akan saya tes belum memakai kontrol emisi dengan setelah memakai kontrol emisi. Insya Allah itu saya yakin pasti terjadi pengiritan BBM ya, karena memang konstruksi cara kerjanya seperti itu. Cuman maksud dari pabrikan itu bukan seperti itu ya. Jadi untuk kontrol emisi gas buang, insya Allah nanti juga malah saya lengkapi sekalian dengan sistem ventilator milik Kijang Kapsul. Mari kita pasang apakah memang sudah benar berfungsi. Ini adalah jalur minus yang ke solenoid. Ini kemarin karena emisi kontrol belum terpasang ya, kita jumper dengan ini ground atau massa dari body. Ini saya kembalikan lagi ke jalur aslinya, kabelnya abu-abu strip hitam. Yang soket tunggal ini asli teman-teman, kabelnya berwarna abu-abu strip merah. Ini yang ke vakum solenoid model satu kabel. Kalau yang model plastik vakumnya itu dua kabel, tapi sebenarnya sama saja, satu kabelnya itu disambungkan ke bodi. Tapi kalau ini karena bentuk solenoidnya dari logam, itu sudah tidak memerlukan dua kabel. Jadi di bodinya itu langsung nanti akan nempel dengan ground massa dari bodi mobil ini. Vakum solenoid sudah terpasang dengan dudukannya. Ini kabelnya sudah kita sambung soketnya, dan ini tinggal saya kasih selang vakum ke bagian ini teman-teman, lubang karbu yang di bawah dari solenoid stasioner ini atau solenoid karbu. Ini kemarin saya sumbat. Ini tinggal kita pasang selang vakum ke lubangnya vakum solenoid ini. Ini kabel masanya masih terbuka ini teman-teman. Nanti kita pakai test pen, saya tunjukkan apakah memang nanti bekerja fungsi dari modul emisi ini teman-teman. Alhamdulillah ini orisinil ya, ada tulisannya TR dan ada lambang Toyota yang huruf kanji. Insya Allah itu orisinilnya dari mobil ini. Ini tidak rapi ya teman-teman, karena memang belum saya rapikan karena menunggu ini aja saya. Ini juga ada relay untuk motor starter agar starternya tidak beban di kunci kontak, jadinya cegreng lah ini karena ngambil langsung strum dari sini dekat di aki.
Selang vakum sudah terpasang. Ini lubang di karburator ini sama sebenarnya teman-teman dengan lubang intake di manifold. Jadi lubang ini berhubungan dengan lubang di bawah karbu gitu aja, sama dengan lubang kevakuman yang ada di sini di manifold. Nah, ini satunya akan ke vakum delco yang bagian atas, satunya untuk vakumnya AC. Jadi nanti kalau teman-teman katakanlah tidak ada lubang di karbu itu, bisa pakai tambah T lagi di ini teman-teman, di T manifold ini. Jadi ada di bagian hisap di bawah karbu yang berhubungan dengan manifold hisap atau manifold in. Untuk di mobil saya ini ada di bawah dashboard sebelah kanan ya, pintu pengemudi. Modulnya ini terpasang di sini teman-teman. Nanti di video lain akan saya tunjukkan jalur-jalur kabelnya, tapi secara prinsip sebenarnya mudah saja teman-teman. Suatu modul itu pasti perlu tenaga, jadi ada plus minus. Nah, jadi ada dua kabel untuk supply ke dalam modul ini, supply power. Ini sudah ada dari kunci kontak dan dari masa. Itu pasti yang pertama ada dua kabel itu teman-teman. Sesuai sistemnya pastinya nanti ada tambahan lagi tiga, yaitu yang pertama ke coil, yang kedua ke solenoid karbu, dan yang ketiga ya ini ke vakum switch tadi. Jadi ada 5 kabel. Untuk yang kabel ini tinggal kita urut ya teman-teman, pakai kabel sama tespen atau pakai AVO jalur-jalurnya. Jadi kemarin saya yang susah itu hanya nyari yang ke coil sama yang ke main, jadi ada hitam dan coklat itu aja. Itu kalau kita tes mesti keluar main, jadi ya saya lepas saja kemarin hitam sama coklat ini untuk memastikan ketika mesin kita nyalakan dengan kondisi ini teman-teman, solenoid karbu itu masih saya sambung netralnya ke bodi. Kita ambil salah satu ini hitam atau coklat, mesin dinyalakan. Ketika kita tempelkan ke bodi hitam atau coklat itu, nanti yang bikin mesin mati itu ya berarti yang ke coil, dan ternyata yang ke coil yang warna hitam, sedang yang coklat ini yang ke netral. Ini sudah terpasang semua teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim, kita coba. Kalau kemarin waktu saya hidupkan tidak bisa nyala ya, kecuali kita gas ya, karena stasionernya tidak berfungsi, hanya di putaran tinggi itu baru bisa hidup ya, karena solenoid di karbunya menutup. Nah, ini posisi tanpa gas harus bisa hidup stasioner. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi modul ini bisa mengirimkan minus ke solenoid karbu. Tinggal saya tes dengan gas RPM tinggi kemudian dilepas, itu ke solenoid harus putus, memakai tespen DC saja. Mesin sudah menyala. Ini lampu indikator ini saya nyari tespen saya nggak ketemu, pakai lampu kabin. Ini plusnya saya sambung ke aki, mainnya ke main ini yang dari modul, yang ke solenoid saya sambungkan dulu. Sudah menyala ya, karena ini berarti ada arus ke solenoid karbu sehingga bisa stasioner. Sekarang kita tes fungsinya seperti apa, yaitu ketika terjadi kevakuman yang tinggi. Sebenarnya gitu penjelasan teman-teman, kevakuman yang tinggi. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi ini berfungsi ya teman-teman, vakum solenoidnya dan juga sistem kontrol emisinya berfungsi. Seperti itu ketika terjadi kevakuman yang tinggi, ketika habis putaran tinggi kemudian ditutup, itu terjadi kevakuman yang tinggi di dalam intake manifold. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mas Akbal telah memperbaiki modul saya dan memberi petunjuk untuk instalasi modul emisi.
ketika putaran di atas 2000 rpm gas kita lepas, maka silinder garpu ini akan menutup, tidak ada aliran bensin yang keluar dari spoiler stasioner yang masuk ke karbu, jadi lebih hemat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.